Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas soal SIK dan penginderaan jauh, di mana soal ini udah kalian kerjain di pertemuan kemarin. Soal nomor 1, citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua spektrum sinar tampak disebut A. Foto ultraviolet, B. Foto pankromatik, C. Fotograf, D. Foto inframerah, yang E. Foto ortokromatik. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan jelaskan satu persatu dari tiap option. Option A, foto ultraviolet. Foto ultraviolet adalah foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Selanjutnya yang B ada foto pankromatik. Foto pankromatik adalah foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata. Kemudian option yang C ada fotograf. Fotograf adalah gambar yang dihasilkan dari proses fotografi. Kemudian yang D ada foto inframerah. Foto inframerah adalah foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang inframerah. Yang E ada foto ortokromatik. Foto ortokromatik adalah foto yang dicetak menggunakan spektrum gelombang tampak, di mana dia memiliki warna biru hingga sebagian warna hijau. Berarti jawaban yang benar adalah option yang B, pankromatik, di mana foto pankromatik adalah foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata. Nomor 2, bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut A. Hamburan atmosfer, B. Hamburan Rayleigh, C. Jendela atmosfer, D. Sistem aktif, E. Sistem pasif. Nah, sama dengan nomor 1, kita jelaskan satu persatu. Yang A, hamburan atmosfer. Hamburan atmosfer adalah hamburan real yang terjadi di atmosfer, yang merupakan gabungan dari berbagai hamburan, sebagai fungsi dari kondisi atmosfer. Yang B, ada hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh adalah hamburan elastis yang terjadi pada cahaya, dikarenakan partikel nano di udara ukurannya lebih kecil. Hamburan Rayleigh ini pada umumnya berwarna merah, biru, emas, hijau, atau ungu. Option yang C ada jendela atmosfer. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Yang D ada sistem aktif. Sistem aktif adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yang D ada sistem pasif. Sistem pasif adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari sinar matahari. Dari soal ini yang ditanyakan adalah bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, jendela atmosfer. Nomor 3, dalam pengenalan objek pada citra selalu menggunakan unsur interpretasi. Jika seorang geograf mengenali objek lapangan sepak bola berdasarkan penampakan gawang, maka ia menggunakan unsur interpretasi A. Rona, B. Ukuran, C. Pola, D. Asosiasi, dan E. Jarak. Nah, yang Rona itu tingkat cerah atau gelapnya, jadi tidak berkaitan ya dengan jawaban nomor 3. Kemudian ada ukuran. Ukuran itu berupa jarak, luas, tinggi lereng, biasanya ditunjukkan dalam bentuk angka. Kemudian ada pola. Pola adalah susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Judulnya permukiman pola yang teratur dan seragam. Kemudian ada jarak.
Kemudian ada asosiasi ya. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Kemudian ada jarak. Jarak adalah suatu pengukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda itu. Nah, kalau ini ditanyakan mengenali objek lapangan berdasarkan ketampakan gawang, berarti kan ada unsur keterkaitan, di mana adanya unsur keterkaitan antara objek yang satu dan objek yang lainnya. Berarti dia maksudnya ke asosiasi yang D. Karena keterkaitan antara objek satu yang lainnya maksudnya itu kalau ada stasiun itu ada kereta api. Terus kalau ada lapangan sepak bola pasti di situ ada gawang. Itu namanya asosiasi. Kemudian yang nomor 4, citra penginderaan jarak jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra non foto. Nah, di sini penginderaan jauh itu dibagi menjadi dua, ada citra foto dan citra non foto. Nah, kita fokus ke citra non foto. Berarti unsur-unsur yang termasuk dalam citra non foto adalah ya cari yang ada inframerah thermal, cari ini ya, option yang B ya, ada thermal. Terus ada citra radar ada sistem radar yang B. Terus ada satelit. Berarti option yang benar adalah yang B. Jadi kata kuncinya adalah termasuk citra non foto. Kalau ada latihan soal, kalian langsung buka buku kalian, cari yang bagian non foto. Nomor 5 adalah manakah yang termasuk 4 komponen kunci SIG. Nah, komponen SIG ini ada perangkat keras, ada brainware atau pengguna atau manusia, ada perangkat lunak, dan ada data itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah yang kita cari yang perangkat keras, perangkat lunak, terus ada data, ada manusia. Option yang B. Lanjut yang nomor 6, salah satu analisis yang digunakan dalam SIG, Sistem Informasi Geografi, adalah dengan menampakkan overlay berupa jenis peta. Bila peta curah hujan, kalian perhatikan pada video, terus ada peta ditambah kemiringan lereng dan ditambah penggunaan lahan, maka akan dihasilkan sebuah peta jenis apa? Kalau ada curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan, mesti kaitannya dengan A. Persebaran penduduk, B. Kesesuaian lahan, C. Rawan longsor, D. Perubahan lahan, dan E. Satuan penggunaan lahan. Kalau ada hujan turun terus ada lereng, jadi itu kaitannya dengan longsor. Dimana ketika di overlay, mereka itu saling keterkaitan. Seperti analisisnya, kalau dianalisis daerah lereng ketika mendapatkan banyak curah hujan, ketika tanahnya labil dan penggunaan lahannya tidak sesuai, misalnya daerah miring dibuat lahan pertanian, maka akan terjadi longsor. Seperti itu. Jadi itu kalau di overlay kan ditumpang susunin, jadi itu saling dikaitkan. Ada curah hujan, terus ada lereng, ada penggunaan lahan, jadi itu nanti akan menghasilkan sebuah peta rawan longsor. Selanjutnya nomor 7, penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling terkait satu sama lain. Salah satu komponen dalam penginderaan jauh adalah, nah di sini komponen penginderaan jauh. Kalian masih ingat komponen-komponen penginderaan jauh? Nah, salah satunya adalah atmosfer. Ini adalah pertanyaan yang gampang sekali. Selanjutnya, nomor 7, alat yang digunakan untuk mengamati citra satelit. Ada A. Stetoskop, B. Prisma, C. Stereoskop, yang D. Teropong, yang E. Teleskop. Nah, kita bahas satu persatu. Yang A ada stetoskop. Stetoskop kalian lihat pada gambar, pastinya bukan ya buat citra satelit. Kemudian ada prisma, pastinya juga bukan. Kemudian ada stereoskop. Kalian bisa lihat PowerPoint yang Ibu telah share. Stereoskop itu berfungsi untuk mengamati citra satelit. Kemudian ada teleskop atau teropong. Teropong adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan radiasi elektromagnetik sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati.
Berarti option yang benar adalah yang C, stereoskop, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengamati citra satelit. Nomor 9, berikut ini merupakan jenis penginderaan jauh. Nah, di penginderaan jauh itu kalian bisa amati di bagian video penginderaan jauh. Yang masuknya dalam penginderaan jauh, data yang dihasilin itu apa aja sih? Nah, data yang dihasilin dari ini adalah kalian lihat di option A, citra satelit dan foto udara, B, foto udara dan foto bumi, C, peta konvensional dan modern, yang D, citra satelit dan citra bumi, E, sistem informasi geografi. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, penginderaan jauh itu menghasilkan sebuah data citra satelit dan foto udara. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Next, nomor 10. Pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir benting pantai atau tanggul alam sepanjang tepi jalan. Hal ini dapat diketahui dari ciri interpretasi berupa A, situs, B, asosiasi, B, C, bentuk, D, tekstur, E, ukuran. Nah, kita jelasin dari satu ya. Situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap daerah di sekitarnya. Contohnya ada pemukiman pada umumnya memanjang di daerah tepi sungai. Nah, ini ada kaitannya dengan jawaban. Berarti option yang benar adalah yang situs. Namun, sebelum kita contohin situs, kita lihat dulu penjelasan tentang asosiasi. Asosiasi itu keterkaitan salah satu dengan objek yang lain. Contohnya tadi lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Kemudian ada bentuk. Bentuk itu contohnya pengenalan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya bentuk itu gedung sekolah itu kalau dilihat dari atas berbentuk I, L, atau U. Kemudian ada tekstur. Tekstur itu sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk kasar sedang halus. Contohnya hutan itu bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, semak itu bertekstur halus. Nah, ukuran yang terakhir adalah ukuran. Itu biasanya dianalisiskan dalam bentuk angka. Nomor 11, data yang dibentuk oleh kumpulan sel atau piksel dinamakan data A, peta, B, raster, C, vektor, D, spasial, E, terrestris. Jadi, data dalam biografi itu dibagi menjadi dua. Ada data spasial, data atribut, di mana data spasial ini dibagi menjadi dua juga, data vektor dan data raster. Kalian bisa cermati di gambar data vektor. Data vektor itu biasanya dibentuk dalam bentuk poin, lines, atau area. Jadi dia bentuknya satu kesatuan terpisah. Kemudian yang raster itu datanya disajikan dalam bentuk pixel. Walaupun dia berbentuk poin, tapi dia disajikan di suatu pixel. Berarti option yang benar adalah yang raster. Nomor 12. Di bawah ini yang tidak termaksud hardware dalam sistem informasi geografi yaitu, nah di sini kita langsung ke bagian hardware SIG. Bagian hardware SIG, pokoknya komponen yang tidak ada di bagian hardware itu berarti yang tidak termasuk. Hard disk ada, yang maksudnya di disk atau drive itu hard disk, terus ada digitizer ada, terus printer ada, terus ArcView nggak ada, plotter ada. Berarti jawaban yang benar adalah yang ArcView, yang tidak termasuk dalam hardware sistem informasi geografi. Nomor 13, salah satu manfaat SIG dalam pembangunan wilayah adalah, nah di sini kata kuncinya adalah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah itu dapat terencana jika suatu dia itu menciptakan agar pembangunan itu bisa terencana lebih awal dan tidak tumbuh secara semrawut. Jadi memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, contoh pembangunan wilayah itu adalah option yang C, perencanaan tata ruang dan pemukiman. Jadi itu cari pokoknya pembangunan. Jadi dia tuh
dibangun. Berarti jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 14. Aplikasi di bidang kehutanan merupakan SIG yang bersumber dari A. Antroposfer, B. Biosfer, C. Atmosfer, D. Hidrosfer, E. Geosfer. Nah, kalau kalian lihat dari optionnya, ini semua merupakan kajian geografi. Kalian udah mendapatkan materi ini di kelas 1 semester bab awal. Nah, kajian geografi itu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Di mana antroposfer adalah lingkungan bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Kemudian biosfer adalah sistem ekologis yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Pokoknya ada biosfer, berarti itu makhluk hidup. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu lapisan yang menyelimuti juga melindungi sebuah planet di tata surya. Itu maksudnya ke dalam atmosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Hidro kan air. Terus ada geosfer. Geosfer ini sendiri adalah kejadian alam yang menyangkut atas litosfer, antroposfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Pokoknya ini merupakan geosfer. Jadi kejadian alam yang menyangkut ke 5 aspek ini. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, biosfer. Kenapa? Karena kehutanan ini sangkut pautannya dengan makhluk hidup, khususnya ke tumbuhan. Selanjutnya nomor 15. Fungsi dari subsistem masukan. Ada kata masukan, berarti itu adalah materi SIG. Nah, sistem masukan ini berperan untuk memasukkan data. Pokoknya kaitkan dari option ini tentang sesuatu yang digunakan untuk memasukkan data. Kalau mengorganisasikan data spasial dan data atribut, ini berarti bukan masukan ya, berarti dia tuh udah sebuah proses di akhir setelah data itu diinput. Terus yang B, menurunkan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Ini bagian dari outputnya, yaitu brainware manusianya yang akan menentukan. Yang C, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut. Nah, ini adalah sistem masukan ya, berarti mengumpulkan, mempersiapkan data. Berarti dia masukkan data, karena dia mengubah data asli ke bentuk data yang diterima. Dan data ini adalah berupa spasial dan atribut. Berarti option yang benar adalah yang C. Mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut. Selanjutnya nomor 16. Urutan proses kerja sistem informasi geografi untuk pengembangan daerah. Nah, cara kerja geografi itu pertama menginput data, terus manajemen dan manipulation, baru menghasilkan sebuah output. Jadi cari urutan yang pertama adalah menginput dari option A, B, C, D, E yang menginput ya. Kalau digitasi ini maksudnya ke manajemen, berarti salah. Coret yang peta dasar. Berarti iya, itu data input. Kemudian peta dasar itu nggak langsung didigitasi, kita butuh data atribut berupa informasi. Berarti jawaban yang benar yang D. Peta dasar, informasi geospasial atau penggunaan lahan, digitasi, overlay, perencanaan wilayah. Nomor 17. Manfaat sistem informasi geografi di bidang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu pokoknya kaitin dengan alam yang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang A, mengetahui sebaran lahar pertanian. Berarti enggak ya. Terus menentukan tingkat bahaya erosi, ini kebencanaan. Yang C, memprediksi daerah kekeringan, itu kebencanaan. Mendeteksi pemanfaatan lahan di daerah tertentu. Nah, ini mendekat. Ini jawabannya yang tepat ya. Mendeteksi pemanfaatan lahan di daerah tertentu. Karena ini di bidang sumber daya alam, di mana dia itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya nomor 18. Manakah yang termasuk 4 komponen kunci SIG? Nah, komponen kunci SIG ini ada
perangkat keras, ada pengguna, perangkat lunak, dan data. Berarti option yang benar adalah yang B. Selanjutnya, ini nggak usah dijelasin ya, karena kalian bisa baca. Nanti Ibu share hasil pembahasannya di link YouTube bagian deskripsi. Kemudian nomor 19, hasil penginderaan jauh yang berupa citra memiliki karakteristik yang khas. Konfigurasi objek citra dapat dipahami dari A. Rona, B. Ukuran, C. Bayangan, D. Bentuk, E. Pola. Nah, dari kata kuncinya itu kalian harus tahu itu apa itu konfigurasi. Konfigurasi merupakan bentuk atau wujud menggambarkan orang atau benda. Berarti konfigurasi objek ini dapat dipahami dari yang D, bentuk. Karena konfigurasi merupakan bentuk wujud untuk menggambarkan orang atau benda. Nomor yang terakhir 20, pengenalan terhadap suatu objek merupakan unsur yang penting dalam interpretasi citra. Adapun yang termasuk dalam unsur interpretasi citra kecuali. Nah, unsur interpretasi citra ini ada rona, ada ukuran, ada tekstur, bentuk, tinggi, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Berarti unsur di option yang tidak ada unsur-unsur ini berarti itu adalah jawaban yang benar karena kecuali ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, ketinggian dan pengambilan gambar. Nah, begitulah pembahasan soal sistem informasi geografi dan penginderaan jauh yang telah Ibu kasih kemarin.